Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini, kita mendapati ada beberapa simbol yang digunakan. Di antaranya di ayat 17 di situ tertulis ada pohon ara, kemudian pohon anggur, dan juga pohon zaitun. Ketiga pohon ini sering kali kita jumpai ketika kita membaca Alkitab secara khusus pada saat kita membaca di Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik pohon ara maupun pohon anggur dan juga pohon zaitun, pada waktu itu ketiga pohon ini dinilai memiliki nilai dan juga sangat berharga. Bahkan pohon-pohon ini juga dapat menolong atau menopang kehidupan orang pada zaman itu. Oleh sebab itulah sangat wajar ketika ketiga pohon ini dijadikan sebagai sebuah gambaran atau simbol dalam bacaan Habakuk 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan juga pohon-pohon ini diartikan atau dilambangkan sebagai simbol kemakmuran yang dapat memberikan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Nah, kalau kita melihat dalam Habakuk 3 ada sebuah gambaran yang mengajak kita berandai-andai, yang mengajak kita kalaupun begini saya akan begitu, seandainya begini saya akan begitu. Di sini dilihatkan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan ada tambahan di situ, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan juga satu lagi, sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita dapat tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, bahkan beria-ria di dalam Allah yang telah menyelamatkan kita. Kalau kita mau perhatikan bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, gambaran tentang pohon ara, pohon anggur, dan juga pohon zaitun yang pada saat itu dinilai sangat berharga dan dapat menopang kehidupan. Sekalipun semuanya itu tidak lagi kita miliki, tetapi apakah kemudian kita kehilangan rasa untuk bersyukur? Dalam Habakuk kita mendapati bahwa kita diajak pada kenyataan di dalam hidup ini bahwa sekalipun yang kita pandang sangat berharga, sekalipun yang kita pandang punya nilai lebih, sekalipun yang kita harapkan dapat terwujud dengan baik dan tidak mengecewakan, tetapi ketika semuanya itu tidak bisa kita dapatkan, atau ketika semuanya itu menghasilkan buah yang tidak sesuai harapan, apakah kemudian lantas kita tidak punya sesuatu yang bisa kita jadikan rasa syukur? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 18 mengajak kita bagaimana di situ Habakuk menceritakan bahwa kita tetap bisa bersorak-sorak
dan bahkan beria-ria di dalam Tuhan. Artinya kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan karena satu alasan yang tidak akan mengecewakan kita. Alasannya adalah karena Allah telah menyelamatkan kita. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini, apapun yang kita anggap berharga, apapun yang kita anggap penting, kalaupun suatu saat hasilnya mengecewakan, kalaupun tidak sesuai harapan, janganlah membuat kita untuk kehilangan rasa syukur. Kita tetap bisa bersyukur dengan satu alasan yang pasti dan tidak akan pernah mengecewakan, yaitu karena Allah telah menyelamatkan kita. Teruslah bersyukur, teruslah meyakini bahwa ketika kita percaya penuh kepada Allah, maka Allah tidak pernah mengecewakan kita.